Asik. Wah, itu openingnya? Apa? Openingnya? Enggak, itu gua ngobrol doang umpat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PPH episode 2 bersama saya Viko, dan sekarang saya bersama tamu saya. Siapa nama lu? Robi Gaspar. Jangan langsung lucu dong. Maksudnya kalau lu udah terkenal banget, lucuin nama fine gitu. Ini kan lu masih sosok. Tapi lu kayak artis-artis sekarang. Kenapa? Kalau kena kasus langsung pakai baju koko tuh. Langsung jadi arah yang lebih baik gitu. Jadi itu kayak koruptor pakai peci, ketangkep. Ini panjang kalau diceritain. Pakai baju koko anjing, podcast. Sholat kagak kan? Pakai baju koko anjing. Tayang Ramadan Ki. Oh iya, seminggu lagi Ramadan. Iya. Seminggu Ramadan. Kagak, ini baju koko nggak sengaja gua main dari hari Sabtu. Sekarang kita nge-take podcast hari Selasa. 4 harian gua kagak pulang. Ada sisa tinggal baju koko atau kemeja atuh. Kemejanya udah pernah gua pakai syuting. Jadi gua pakai baju koko ini. Bukan kayak koruptor. Kena kasus pakai baju koko. Baju koko pakai peci hitam. Lu berarti nyimpen ya dari tadi ya? Dari pas gue jemput turun ke bawah lu udah mau keluarin. Tar nih on air nih gue keluarin. Soalnya tadi negara pendek kok pakai baju koko gitu doang. Kota komika kan cuma langsung. Gitu Ki. Jadi sebenarnya kita udah pernah nge-tag ini ya. Udah pernah nge-tag, filenya hilang, kebetulan juga lu nya sakit. Jadi waktu tag yang pertama sama Vicky itu di PPH episode 2, si Vicky-nya diem aja gitu. Kata gue bercanda nggak ditimpalin. Dulu gue sakit itu gue beneran. Lu lagi sakit, gue lagi sedih. Itu kasus banyak bener gitu. Bercanda sama temen nggak ditimpalin. Terus maksud gue pas podcast pertama, waktu gue lagi sakit, lu nya puyeng. Nah, lu nya cerita. Jadi itu cerita-cerita kan gue dengerin kan. Oh yaudah gue dengerin aja. Terus lama-lama, lu jawab, jangan diem aja. Maunya tuh bilang, gue juga bingung. Ya maksudnya respon. Kan butuh juga orang direspon. Jadi gue lagi sakit ya, kepala puyeng, anjing panas. Yaudah gue dengerin aja dah. Cuma sekarang, kemarin kan yang kita tag polosan. Polosannya apa? Polosan tuh maksudnya produksi sendiri. Oh. Kru minta bantuin. Iya. Nah, sekarang udah di studio. Oh iya, ini di studio. Terus di support nih ada. Oh inian. Support. Yoi. Ahmad Maulana. Nah, itu CEO-nya. Oh, CEO-nya. CEO Malahayati. Mahalayati. Malahayati. Malahayati. Itu apa Malahayati? Jadi Malahayati ini konsultan atau lembaga keuangan yang bantu orang yang punya masalah-masalah terkait finance, khususnya pinjol. Oh. Tapi nggak cuma terbatas di pinjol, bisa KTA. Pokoknya semua kredit yang tanpa agunan gitu, kayak kartu kredit itu bisa juga. Utang-utang gitu ya? Utang puasa bisa utang puasa? Utang puasa nggak bisa tuh kemarin. Gue pakai tuh materinya di NMT. Oh iya. NMT hari Minggu kemarin yang pas di Meruya kan gue bilang. Jadi Malahayati ini nyediain jasa buat nge-backup orang-orang yang punya udah terjerat banget gitu sama pinjol. Jadi Malahayati bisa bantu. Keren. Dengan cara teknisnya ya kurang lebih itu nanti kita dikasih SKPP. SKPP itu surat keterangan pengalihan penagihan. Oke. Surat keterangan pengalihan penagihan itu ada 2 lembar. Yang pertama adalah aplikasinya apa aja yang di backup sama Malahayati. Yang kedua itu ada lembar namanya kolektor handling. Oh. Jadi ketika kolektor datang, di situ ada tertera nomor-nomor kolektor handling yang bisa ditelepon. Oke. Nah, salah satunya yang paling tenar ada Bang Baron namanya. Bang Baron. Gue bilang di NMT itu namanya new member training gitu. Di NMT gue kasih tahu, gue tanya apa? Bentar lagi masuk bulan puasa nih gitu. Ada yang masih utang puasa nggak gitu? Itu kalau itu ya Malahayati nggak bisa handle gitu. Bang Baron juga getar kalau didatengin Jibril. Jadi gitu.
Nge-backup anjing, nge-backup utang puasa. Mereka butuh puasa itu malah Hayati belum bisa. Nggak bisa. Jadi gitulah makanya selain bergerak ya menurut gue, selain guanya harus gerak aktif lebih ngejemput rezeki, alhamdulillah ada perusahaan lembaga konsultan kayak Malahayati ini yang mau support gua. Keren. Karena dia sistemnya mau bantu orang-orang yang terkena pinjol gitu atau hutang-hutang yang di aplikasi. Iya, siapapun itu. Kok bisa maksudnya di-handle sama apa sih? Malahayati. Siapapun. Iya. Bahkan gue tahu ini dari Kuman sebenarnya. Oh, Kuman Stand Up Depok ya, ada komik. Founder Stand Up Depok. Si Kuman nyaranin. Kalau nggak dijelasin itu orang bingung Kuman bener. Anjing Kuman kok ngutang anjing. Viko udah kotor banget. Kayak masih ngintel. Ngobrolnya udah sama Kuman. Iya, lu tadi disangkanya narkoba lagi. Makanya gue kejelasin. Kuman. Iya. Kuman founder Stand Up Depok. Kuman founder Stand Up Depok. Nah, dia yang pertama ngasih tahu Malahayati ke gue. Cuma pas Kuman bilang, itu gue ngerasa masih gue harus gentle anjir, utang harus gue lunasin. Masih denial. Sampai bisa lah sendiri gitu. Sampai udah terpojok sekali, sudah sangat tercekik. Terus gue ngerasa kayak gue butuh deh konsul sama Malahayati tanpa tahu apa yang akan terjadi nanti di Malahayati, tapi maksudnya itu yang gue bilang tadi, ya kita harus gerak terus sih. Gitu. Benar. Terus gue gerak terus, ternyata cocok kinerjanya. Membuat nyaman, membuat tidak khawatir lagi sama deskol yang calling, terus sama kolektor yang datang gitu, karena udah di backup gitu. Apakah Malahayati ini bisa ngebantu Indonesia utangnya? Indonesia utangnya pakai aplikasi nggak gitu? Masa Indonesia minjemnya ke Easy Cash? Kan nggak mungkin. Banyak kan Indonesia utangnya ke Cina banyak. Ya ke Cina, cuma itulah kenapa Malahayati maunya sponsorin acara ini. Karena gue bilang PPH ini adalah sesuai dengan namanya podcast pelunas utang, dan gue ngundang tamu-tamu yang gue utangin jadi tamu-tamu kesini adalah orang-orang yang minjemin gue duit. Nah, sementara Malahayati nge-backup itu utang-utang yang ada di aplikasi. Di mana aplikasi itu nggak kita kasih jaminan. Jadi uang yang dipinjemin sama aplikasi itu sebenarnya udah diasuransiin Uangnya sih? Uang yang dipinjemin sama aplikasi ke kita itu udah diasuransiin. Jadi event kita bayar meskipun cuma sekali atau 2 kali, itu mereka udah tetap untung. Iya benar sih. Mereka udah tetap untung karena pokok pinjaman yang dipinjamin ke kita itu udah diasuransiin sama mereka. Betul. Gitu. Jadi kenapa Malahayati mau sponsorin acara ini, karena utang-utang yang gue pinjam ke teman-teman gue itu kan temen gue nggak ngasuransiin uangnya. Jadi Malahayati mendorong gue, nge-push gue untuk bayar juga, bayar ke teman-teman gue dengan cara jadi sponsor di acara ini. Nah, malu kan udah lunas nih kan? Udah lunas. Alhamdulillah. Ya, cuma perjalanan lunasnya juga nggak gampang ya waktu itu ya. Maksud gue, kayak sebenarnya secara minjemnya aja udah aneh sih menurut gue. Karena maksud gue itu tuh sekitar berapa ya, 2024 ya? Iya. 2024 di bulan puasa pokoknya deh. Iya, pertengahan kan. Bulan puasa April kan? Mei gitu kan. April Mei gitu. Itu Februari tuh kita running kantor ya. Iya. NKRI waktu itu namanya running kantor NKRI. Gue jadi CEO-nya di situ karena gue dapet investor, Vicky gue ajak masuk jadi head kreatif ya. Jadi head kreatif, terus CEO minjem duit sama head kreatif, udah nggak masuk tuh secara konsep. Udah nggak masuk, tapi waktu itu lo mau minjemin gue, kira-kira kenapa? Karena kan gue sempet nanya kan waktu itu tuh, duit lo ada berapa Ki? Gitu. Iya. Terus lo jawab ada sekian, terus sekian-sekiannya gue pinjem. Kenapa lo mau ngasih gue? Karena ini kok sebenarnya gue
utang jasa aja. Utang jasa karena zaman Covid dulu kan lu, maksudnya kayak kita kan ya kerja seni kan susah banget kan zaman Covid kan. Nah tapi lu dari lu tuh lu masih ada ngasih kerjaan. Ya kan nih nulis skrip ini buat ini gitu-gitu. Nah tapi kan itu kan hak lu. Tapi kalau lu nggak ngasih kerjaan itu, ya gue dari mana kerjanya, duitnya dari mana? Kerjaan gue juga nggak selesai kalau nggak lu kerjain. Ya maksudnya itu aja, maksudnya saling menguntungkan aja, simbiosis mutualisme gitu. Oh gitu. Iya. Murni minjeminnya karena itu. Iya, maksudnya lu-nya juga baik gitu kan, maksudnya kayak sebenarnya bukan ke gue doang, ke anak-anak juga gitu kan, kadang-kadang makanya ya udahlah buat balas budi gitu, lagi kesusahan gitu. Oke, gue bantu sebisa mungkin gitu. Ya, tapi itu ngebantu banget sih karena itu sebenarnya ya di momen itu gue lagi chaos parah sih itu. Itu gue lagi chaos parah. Malam ini nggak? Hah? Malam ini? Malam ini. Gue lagi chaos parah, sakit Ki, gue waktu itu. Sakit, tumor. Tumor yang kedua lagi. Yang pertama udah pernah di sini, dioperasi. Cuma waktu itu pakai BPJS Ki. Oh makanya bisa lah ya. Nah yang waktu itu ada di pinggang tumor gue tuh. Ada di pinggang. Kenapa nggak pakai? Itu BPJS gue belum aktif karena habis pecah kakak. Oh ngaruh ya? Ngaruh, karena BPJS kan satu kakak kan hitungannya. Oh nggak ngerti gua. Tapi lu ngurus BPJS? BPJS kesehatan ada. Ya tapi jarang itu. kepake. Nah BPJS itu hitungannya bayarnya per satu kakak. Oh. Jadi waktu itu tuh ada bokap gua, istrinya bokap gua, ada gua sama adik gua. Adik gua pecah kakak abis nikah. Iya. Adik gua pecah kakak abis nikah, dia bikin sama suaminya, jadi BPJS gua bertiga doang. Adiknya berempat. Nah ini belum diurus waktu itu, belum aktif. Nah pas ada tumor ini gua panik. Soalnya tumor pertama gua yang di sini itu dia nggak sakit. Biasa aja. Lembek. Iya. Dan pas gua bawa ke dokter tuh dijelasin sama dokternya, katanya selama tumornya itu tidak keras, tidak berakar, dalam arti tidak berakar dan tidak sakit, bukan tumor jahat lah gitu, dan masih bisa digoyang-goyang, ya itu tuh berarti jinak. Boleh diangkat kalau terkaitnya sama estetika gitu. Maksudnya kalau syuting atau ngambil gambar terus jadi nggak enak karena ada benjolan, itu boleh diangkat gitu. Nah tumor yang dikhawatirkan akan menjadi ganas, karena kalau tumor udah jadi ganas itu jadi kanker Ki. Anjing. Tumor yang dikhawatirkan kalau menjadi ganas itu yang sakit, keras, nggak bisa digoyang-goyang. Kok gini keras gitu? Kalau dipegang keras. Kalau yang ini lu lembek? Waktu itu lembek, iya. Nah yang di pinggang itu muncul keras Ki. Udah gitu secara gejala ya, itu tuh kita habis jual acara Depok Senior Junior. Oh iya tahu. Depok Senior Junior tahu. Begitu laku dijual, itu kan lu nraktir anak-anak makan. Iya. Terus kita makan daging grill gitu. Iya, grill bakar-bakaran. Nah, lu tahu gak salah satu pemicu terkuat kanker? Iya, salah satu itu bakar-bakaran. Daging bakar yang gosong. Iya. Gua kan sukanya yang garing. Yang gosong itu gua makan semua Ki. Anjing, panik gak lu? Sama ini anjir. Lu sering minum extra jo susu tuh. Yang gak ada ngaruhnya kayaknya itu mah iya. makanan Kanker tuh gula gitu-gitu, ya? Areng-areng, iya, bakaran, nah itu. gula itu makanan kanker. Nah makanya maksud gua itu kan lu tahu kan pas mesen itu di all you can eat terus kita berlebihan, terus gua datangnya telat, jadi gua semua yang banyak makan gosong-gosongannya, kayak sugesti gua tuh gini. Anjir, gua habis makan gosong-gosongan sebanyak itu karena itu kan berlebihan kan. Maksudnya anak-anak juga nggak habis, akhirnya kita akal-akalin gimana caranya. Kalau nggak habis denda. Nah itulah, habis gue makan itu banyak, terus ada gejala benjolan di situ dan keras dan sakit. Panik nggak gue? Panik nggak gue? Micu banget. Panik gue. Di situ panik, terus ya udah. Bisa dibilang awal mula utang gue yang sampai akhirnya gue minjem ke sini, gue minjem ke sini gitu. Itu terus belum ketutup, gue udah ada keperluan lain, belum ketutup gue ada keperluan lain, baru nutup dikit gue ada keperluan lain, akhirnya jadi banyak, terus
Sampai gue ngerasa anjir gue udah nggak ada channel minjem lagi ke anak-anak, sampai akhirnya gue terjerumus di pinjol. Oh, pinjol. Oh, lu jujur nggak apa-apa pinjol gini? Apa? Pinjol. Sebelum gue jujur, abang gue udah ngepost, jadi aman, gue aman. Oh iya, baru gue. Oh iya. Nah makanya maksud gue kayak kan banyak public figure yang begitu gue jadi nasabah Malahayati, banyak teman-teman komika juga, bahkan teman-teman di entertain juga banyak yang lu data-datanya tahu tuh? Bukan tahu, maksudnya begitu gue muncul dan gue bilang gue terbantu sama Malahayati, itu banyak teman-teman komika, teman-teman entertain yang lain yang ngerasa ngerasa tapi bisa nggak sih nggak di-post, soalnya takutnya itu tuh jadi aib. Iya, soalnya gitu. pinjol kan image-nya jelek kan, maksudnya. Nah, itulah yang diedukasi juga sama tim kita, sama Malahayati, bahwa punya pinjol itu bukan aib. Gitu. Punya pinjol itu bukan aib, bahwa mereka memang menyerang kita secara psikis karena kita diem aja, nggak pernah punya pinjaman sebelumnya, itu bisa loh di chat, ditawarin. Oh iya benar. Nah, lu pernah punya pinjol nggak? Nggak pernah gue sama sekali. Tapi pernah di chat? Pernah. Dari mana datanya? Betul. Dan kalau kita dalam kondisi baik-baik aja, ya oke lah kita nggak tergoda. Tapi kalau dalam kondisi yang kayak kita freelancer, nggak ada yang ngejamin untuk kesejahteraan dan kesehatan, atau nggak ada yang ngejamin apalagi bahwa pekerja seniman kan, yang job yang nggak tentu. Iya, nggak ada jaminan bahwa oke bulan ini kita ada kerjaan, bulan depan belum tentu gitu. Nah, chat-chat itu kan mengusik. Chat-chat itu mengusik dan membuat kita yang tadinya nggak perlu tergoda nih. Terus kayak ngerasa kalau bulan depan nggak ada, nggak apa-apa kali ya. Gue pakai pinjol dulu, nanti bulan depannya pas gue ada, baru gue bayar lagi gitu. Nah gitu. Jadi maksudnya pinjol yang mencekik ini, karena pinjol tuh nggak ada yang lu minjem 1 juta bayar 1 juta, nggak ada, Ki. Iyalah. Minimal banget lu minjem 1 juta bayar 2 juta. Anjir, 100% ya? Itu minimal? Minimal. Anjir. Banyak yang lebih. Kalau kurang dari itu, tapi jangkanya cuma 3 hari. Tapi bayarnya minjem 1 juta bayar 1,8, tapi jangkanya 3 hari gitu. Nah kalau 3 hari ini nggak lu bayar, lu harus bayar 400.000 buat ditunda bayarnya 1 minggu lagi gitu. Itu mencekik banget gitu. Iya lah, lu bayar 400.000 dong juga belum utangnya kan? Iya. Cuman buat nunda. Perpanjangan. Iya. Makanya maksudnya pinjol-pinjol itu aja yang harusnya sendiri menjadi momok atau aib, karena mereka adalah lintah darat, karena mereka mencekik orang-orang yang sedang butuh dan tidak punya pilihan. Mereka banyak iklannya, Ki. Mereka banyak iklannya di Instagram, di YouTube gitu. Tapi kita yang jadi korban dari pinjol-pinjol ilegal ini, terus emang pinjol ilegal? Kan emang ada yang legal? Ada. Oh, ada. Beberapa ada. Beberapa itu dana tunai gitu. Nah, itu kalau iklannya udah kaku pasti ilegal. Kaku ilegal. Kalau kaku pasti ilegal. Baru tahu gua anjir. Yang gitu kan kadang-kadang itu dana tunai. Ya butuh anjing. Terus ada yang mau pinjaman online, saya bilang jangan pinjam. Gitu. Pinjam saya di aplikasi. Tadi kata lu jangan. Gue udah anjing. Bener. Kalau iklan kaku banget. Pasti ya. kaku. Terus pengambilannya juga kayak sampah banget kan ya. Kayak pakai handphone anjing. Iya bener-bener. Nah, makanya mereka iklannya jelek gitu. Bener, secara aplikasi sistemnya jelek. Mereka nggak malu untuk menampakkan diri gitu. Yang legal lumayan lah iklannya. Enggak juga. Ya lumayan lah. Lumayan, nggak bilang bagus. Nggak nol-nol banget. Baru enggak gue lagi. Bagus tuh buat premis tuh anjing. Ya lu mau ngegali gituan depan gua. Gua tuh setiap minggu keliling acara NMT, Ki. Acara NMT di seluruh cabang Malahayati. Itu materinya tentang gituan semua. Baru enggak gue, iya bener. Iklan. Terus ada gue stand up di Purwakarta. Terus
Bocah materinya ada yang pinjol pas banget. Itu hari Sabtu. Nah gue kan setiap hari Minggu kelilingnya ya. Itu hari Sabtu gue stand up di Purwakarta. Ada yang materinya gini. Komik daerah sana. Komik Purwakarta, Purwakarta. Ya, si Caweng namanya Caweng. Dia materi gini. Bang Piko punya utang, itu mah dia rame gara-gara terkenal aja gitu. Gue yakin semua di sini punya utang. Iya. Utang pinjol itu kan wajar gitu. Itu tuh yang iklan-iklannya kayak ada cewek lagi duduk, terus ngomong temennya, "Ojek kamu cerah ya?" "Iya, aku pakai skincare, belinya di aplikasi ini, tenornya bisa sampai 6 bulan loh." Lah, gue nanyain wajah cerah doang. Kenapa lo sampai kasih tahu aplikasinya? Ada lucu. Iya, jadi premis dia tentang apa? Pinjol itu iklannya kaku-kaku. Kaku-kaku. Langsung gua explore. Berapa nanti materi? Kata dia 200.000 angkut bang. Cuma belum gue bayar sih, Cawek, lupa gue. Nanti habis ini tayang gue bayar, Cawek. Anjing lucu banget. Pertama kali gue dalam hidup bayarin materi orang. Karena premisnya lagi relate sama gue gitu. Jadi gitu, apa, intinya Malayati pengen utang-utang gue yang personal itu gue bayar Pelan-pelan teman-teman ini, gue. Dengan cara dia modalin gua jalanin YouTube, ntar kalau dapat dari AdSense kayak brand-brand gitu ya. hal-hal kayak gitu. Jadi gua senang ngejalanin ininya juga, apa, silaturahmi yang ketunda sama teman-teman juga bisa jadi terjalin lagi karena Benar. utang itu lumayan bikin teman-teman deket gua ngejauh. Jadi emang gua punya niat banget buat ngelunasin ini, dan alhamdulillah Mas Fikri udah lunas. Thank you ya gua. Thank you buat Malahayati juga. Terima kasih banyak sudah mensupport acara ini. Sampai ketemu di PPH episode. Udah. Udah. Kepanjangan juga orang nggak dengerin gitu. Ya, sampai ketemu di PPH episode selanjutnya. Dadah. Nah.